Assalamualaikum sahabat hijrah. Ada masa dalam hidup ketika hati mulai menjauh dari ibadah. Bukan karena benci, tapi karena lelah dan terlena oleh dunia yang terus menarik perhatian tanpa henti. Hari-hari berjalan cepat, namun jiwa terasa kosong, seperti berjalan di tengah keramaian tanpa arah yang jelas. Salat yang dulu menjadi penenang, berubah menjadi sesuatu yang terasa berat untuk ditegakkan. Doa yang dulu mengalir, kini terasa kering, tanpa rasa. Kita tertawa, bekerja, bercanda, tetapi di dalam hati ada ruang yang perlahan menggelap dan terasa sunyi. Tanpa sadar, jarak antara diri dan Allah semakin jauh. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita yang pelan-pelan melangkah pergi. Jauh dari ibadah bukan hanya soal meninggalkan sholat atau lupa membaca Al-Quran, tetapi tentang hati yang mulai terbiasa hidup tanpa mengingatnya. Dunia menjadi fokus utama, sedangkan akhirat hanya sesekali terlintas ketika sedang sedih atau terpuruk. Padahal, hati manusia diciptakan untuk selalu terhubung dengan Robnya, dan ketika hubungan itu melemah, ketenangan pun ikut memudar. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalamnya rapuh karena kehilangan pegangan spiritual. Kisah ini adalah tentang perjalanan seseorang yang mulai menyadari bahwa menjauh dari ibadah adalah awal dari kegelisahan panjang yang sulit dijelaskan. Awalnya semua terasa biasa saja, seperti tidak ada yang salah dalam hidup yang terus berjalan. Bangun pagi, bekerja, berinteraksi dengan orang lain, lalu pulang dalam keadaan lelah dan ingin segera beristirahat. Sholat mulai tertunda dengan alasan sibuk, lalu perlahan menjadi kebiasaan untuk menunda hingga akhirnya terlewat. Hati membisikkan rasa bersalah, tetapi pikiran menenangkan dengan alasan nanti juga bisa diperbaiki. Tanpa disadari, kelalaian kecil itu menjadi pintu awal untuk menjauh lebih jauh dari ibadah yang dulu terasa ringan dan menenangkan. Hari demi hari berlalu, dan kesibukan dunia menjadi tameng yang membuat seseorang merasa wajar untuk lalai. Ketika hati mulai terbiasa tanpa dizikir, tanpa doa, tanpa sujud yang khusyuk, kekosongan itu muncul pelan-pelan. Namun karena dunia begitu bising, kekosongan itu sering tertutup oleh hiburan, pekerjaan, dan kesenangan sesaat. Hingga suatu malam, saat semua sunyi, perasaan hampa itu terasa begitu nyata dan sulit diabaikan. Saat itulah muncul pertanyaan dalam hati, mengapa hidup terasa kosong, padahal semua terlihat baik-baik saja? Pertanyaan itu menjadi awal dari kesadaran yang belum sepenuhnya dipahami. Menjauh dari ibadah tidak selalu terasa sebagai kesalahan besar di awalnya, karena prosesnya sangat halus, dan perlahan seseorang bisa tetap tertawa, tetap berkumpul dengan teman, tetap menjalani rutinitas, namun hatinya tidak lagi merasakan kedekatan dengan Allah. Sholat yang dikerjakan pun sering terasa hanya sebagai kewajiban, tanpa makna, tanpa rasa rindu, tanpa kehadiran hati. Ketika ibadah kehilangan ruhnya, ia hanya menjadi gerakan kosong yang tidak menyentuh jiwa. Dan ketika hal itu terjadi terus-menerus, hati mulai terbiasa dengan kekeringan spiritual yang dalam. Dalam kondisi seperti itu, seseorang sering merasa hidupnya baik-baik saja karena masih bisa menjalani aktivitas normal. Namun di dalam hati, ada keresahan yang sulit dijelaskan kepada siapapun. Ketika sendirian, muncul rasa sepi yang aneh, seolah ada sesuatu yang hilang namun tidak tahu apa. Dunia yang dulu terasa menyenangkan, mulai terasa hambar, tetapi tetap dikejar, karena tidak tahu harus mencari apa lagi. Menjauh dari ibadah ternyata bukan hanya menjauh dari kewajiban, tetapi menjauh dari sumber ketenangan yang sejati. Dan ketika ketenangan itu hilang, hidup terasa berat, meski semua terlihat mudah. Ada momen ketika seseorang mulai menyadari bahwa hatinya tidak lagi sama seperti dulu. Dulu, mendengar ayat Al-Quran membuat mata berkaca-kaca. Sekarang hanya terdengar seperti bacaan biasa. Dulu, azan menjadi panggilan yang menenangkan. Sekarang terasa seperti suara yang mudah diabaikan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, melainkan perlahan-lahan hingga akhirnya terasa asing dengan diri sendiri. Hati yang dulu lembut menjadi keras, hati yang dulu peka menjadi acuh. Kesadaran ini sering datang tiba-tiba,
seperti tamparan halus yang membuat seseorang terdiam dan merenung. Namun, menyadari bahwa diri telah jauh dari ibadah seringkali diikuti dengan rasa malu dan takut. Malu karena merasa tidak pantas kembali setelah sekian lama lalai. Takut karena merasa dosa sudah terlalu banyak untuk diampuni. Pikiran-pikiran itu membuat seseorang semakin menunda untuk kembali mendekat. Padahal, justru di saat itulah pintu taubat selalu terbuka, menunggu langkah kecil untuk kembali. Sayangnya, rasa putus asa seringkali lebih kuat daripada harapan untuk berubah. Hidup tanpa ibadah yang kuat, ibarat berjalan tanpa kompas di tengah lautan luas. Arah terasa samar, tujuan terasa kabur, dan setiap keputusan terasa membingungkan. Ketika masalah datang, tidak ada tempat bersandar yang benar-benar menenangkan. Curhat kepada manusia hanya memberi kelegaan sementara, tetapi tidak menyentuh kedalaman hati. Tanpa hubungan dengan Allah, hati kehilangan tempat untuk pulang. Dan tanpa tempat pulang, jiwa merasa terus mengembara tanpa arah yang jelas. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan atau hiburan. Ada yang tenggelam dalam pekerjaan, ada yang mencari kesenangan tanpa batas, ada yang terus mengejar pengakuan dari orang lain. Namun semua itu hanya memberi kepuasan sesaat, bukan ketenangan yang mendalam. Setelah semua kesenangan selesai, hati kembali merasa kosong. Saat itulah seseorang mulai menyadari bahwa yang hilang bukanlah hiburan, melainkan kedekatan dengan Allah. Kesadaran ini sering datang di tengah kesunyian yang dalam. Menjauh dari ibadah juga membuat seseorang lebih mudah terjerumus dalam kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Tanpa pengingat spiritual yang kuat, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Apa yang dulu terasa berat untuk dilakukan, kini terasa biasa saja. Hati yang seharusnya menolak maksiat menjadi semakin toleran terhadapnya. Dan ketika dosa menjadi kebiasaan, rasa bersalah pun perlahan menghilang. Inilah salah satu tanda bahwa hati mulai mengeras. Ketika hati mengeras, nasihat terasa tidak lagi menyentuh. Mendengar ceramah atau ayat Al-Quran hanya terasa seperti informasi, bukan peringatan yang menggetarkan jiwa. Bahkan, terkadang muncul perasaan tidak nyaman saat diingatkan tentang ibadah. Hati seperti ingin menghindar dari semua hal yang mengingatkan pada Allah. Padahal di balik rasa itu, ada kerinduan yang terpendam untuk kembali dekat. Kerinduan itu hanya tertutup oleh ego dan kebiasaan yang sudah terlanjur terbentuk. Di titik tertentu, seseorang mulai merasa lelah dengan hidup yang terasa hampa. Semua pencapaian dunia tidak lagi memberi kepuasan yang sama seperti dulu. Senyuman terasa dipaksakan, tawa terasa kosong, dan malam terasa panjang tanpa ketenangan. Saat itulah hati mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Namun seringkali, pencarian itu tidak langsung mengarah pada ibadah. Seseorang mungkin mencoba berbagai hal untuk menemukan ketenangan, tetapi tetap merasa ada yang kurang. Dalam keheningan malam, ketika semua aktivitas berhenti, hati sering berbicara lebih jujur. Ada rasa rindu yang sulit dijelaskan, seolah ingin kembali pada sesuatu yang pernah memberikan ketenangan. Kenangan tentang masa-masa rajin beribadah mulai terlintas, menghadirkan rasa hangat sekaligus penyesalan. Mengapa dulu bisa begitu dekat dengan Allah, dan sekarang terasa begitu jauh? Pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran, dan disitulah perjalanan untuk kembali sebenarnya mulai terbentuk. Kesadaran bahwa diri telah jauh dari ibadah sering datang melalui ujian hidup. Masalah yang datang bertubi-tubi membuat seseorang merasa tidak kuat menghadapinya sendirian. Ketika semua cara duniawi telah dicoba dan tidak memberi ketenangan, barulah hati mulai melirik kembali pada Allah. Bukan karena tiba-tiba menjadi suci, tetapi karena merasa tidak punya tempat lain untuk bersandar. Di tengah keputusasaan, muncul keinginan kecil untuk kembali berdoa. Keinginan itu mungkin lemah, tetapi sangat berharga. Doa pertama setelah lama meninggalkan ibadah sering terasa canggung dan penuh rasa malu. Lidah kaku, hati bergetar, dan air mata mungkin jatuh tanpa disadari. Ada rasa takut bahwa doa tidak akan didengar karena terlalu banyak dosa. Namun di saat yang sama, ada harapan kecil
bahwa Allah masih membuka pintu ampunan. Momen ini menjadi titik awal perubahan, meski masih sangat rapuh. Karena setiap perjalanan kembali selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh keraguan. Kembali mendekat kepada Allah setelah lama menjauh bukanlah proses yang instan. Ada banyak kebiasaan lama yang masih melekat dan sulit ditinggalkan. Rasa malas sering datang, bisikan untuk menunda ibadah kembali muncul. Terkadang seseorang merasa semangat di awal, lalu kembali jatuh dalam kelalaian. Proses ini sering membuat frustrasi dan merasa tidak pantas untuk berubah. Namun sebenarnya, jatuh bangun adalah bagian dari perjalanan kembali. Yang terpenting adalah tidak berhenti mencoba. Setiap kali jatuh, bangkit lagi meski perlahan. Setiap kali lalai, kembali mengingat Allah, meski hanya sebentar. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi keikhlasan untuk terus berusaha. Kesadaran ini memberi harapan bahwa perubahan selalu mungkin, bahkan bagi hati yang merasa paling jauh sekalipun. Ada keindahan dalam proses kembali kepada Allah yang tidak bisa dirasakan oleh mereka yang tidak pernah menjauh. Setiap sujud terasa lebih bermakna, setiap doa terasa lebih tulus, dan setiap ayat Al-Quran terasa lebih menyentuh. Hati yang pernah kosong kini mulai terisi kembali dengan ketenangan. Meski belum sempurna, ada rasa damai yang perlahan tumbuh. Rasa damai itu tidak datang dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Dan itulah yang selama ini dicari, tanpa disadari. Perjalanan ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Bahkan, ketika kita menjauh, Dia tetap menunggu dengan kasih sayang yang tak terbatas. Setiap langkah kecil menujunya selalu disambut dengan rahmat. Kesadaran ini membuat hati terasa hangat dan penuh harapan, bahwa sejauh apapun kita tersesat, jalan pulang selalu ada. Dan Allah selalu membuka pintu bagi hamba yang ingin kembali. Hidup yang mulai kembali dekat dengan ibadah perlahan terasa berbeda. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi hati lebih tenang dalam menghadapinya. Ada keyakinan bahwa Allah selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan. Salat yang dulu terasa berat, kini menjadi kebutuhan. Doa yang dulu jarang terucap, kini menjadi tempat bersandar. Hati yang dulu kosong, kini mulai terisi dengan cahaya keimanan. Namun, perjalanan ini belum selesai, karena menjaga kedekatan dengan Allah membutuhkan perjuangan setiap hari. Dunia akan selalu menarik, godaan akan selalu ada, dan kelalaian bisa datang kapan saja. Karena itu, seseorang harus terus menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah. Mengingat bahwa menjauh dari ibadah hanya akan membawa kembali pada kehampaan. Dan mendekat kepada Allah adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan yang sejati. Ketika seseorang mulai kembali kepada ibadah, ia akan merasakan pertarungan yang tidak terlihat oleh orang lain. Di satu sisi ada keinginan kuat untuk berubah, tetapi di sisi lain, ada kebiasaan lama yang terus menarik kembali. Setiap hari menjadi medan perjuangan antara hati yang ingin mendekat dan nafsu yang ingin menjauh. Terkadang kemenangan terasa kecil, hanya mampu menjaga satu sholat tepat waktu, atau membaca beberapa ayat Al-Quran. Namun justru dari kemenangan kecil itulah kekuatan perlahan tumbuh. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dijaga dengan kesabaran. Perjalanan ini sering membuat seseorang merasa lelah, karena perubahan tidak selalu terasa cepat. Ada hari-hari ketika semangat memuncak, namun ada juga hari ketika hati terasa kembali lemah. Dalam kondisi seperti itu, penting untuk mengingat bahwa Allah melihat setiap usaha. Sekecil apapun, bahkan niat untuk berubah sudah bernilai ibadah di sisinya. Kesadaran ini memberi kekuatan untuk terus melangkah, meski pelan. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat berubah, tetapi seberapa konsisten menjaga arah menuju kebaikan. Kembali kepada ibadah juga mengajarkan arti keikhlasan yang sebenarnya. Dulu mungkin ibadah dilakukan karena kebiasaan atau tuntutan lingkungan, tetapi kini dilakukan karena kesadaran hati. Setiap sujud menjadi lebih bermakna karena dilakukan dengan kerinduan untuk dekat dengan Allah. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi percakapan hati yang tulus. Dalam kesunyian,
seseorang mulai merasakan bahwa Allah selalu mendengar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami. Perasaan ini menumbuhkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Keikhlasan juga membuat seseorang tidak lagi terlalu peduli pada penilaian manusia. Ibadah tidak lagi dilakukan untuk terlihat baik, tetapi untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, hati tetap terdorong untuk berbuat baik. Inilah tanda bahwa iman mulai tumbuh kembali di dalam jiwa. Ketika ibadah dilakukan dengan ikhlas, ia menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Dan dari situlah perubahan sejati perlahan terbentuk. Namun perjalanan kembali tidak selalu mulus, karena godaan dunia akan terus datang. Ada saat ketika seseorang kembali tergelincir dalam kelalaian atau kesalahan lama. Rasa bersalah mungkin muncul, disertai ketakutan bahwa semua usaha sia-sia. Pikiran negatif sering membisikkan bahwa perubahan tidak akan bertahan lama. Tetapi disinilah pentingnya memahami bahwa jatuh bukanlah akhir dari perjalanan. Jatuh adalah bagian dari proses belajar untuk bangkit lebih kuat. Setiap kali jatuh, seseorang harus kembali berdiri dan mengingat tujuan awalnya. Mengingat betapa hampa hidup tanpa kedekatan dengan Allah. Mengingat ketenangan yang mulai dirasakan saat kembali beribadah. Kenangan itu menjadi pengingat untuk tidak menyerah, karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Bahkan setiap taubat yang tulus akan selalu diterima dengan rahmat yang luas. Dalam perjalanan mendekat kepada Allah, seseorang mulai belajar untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Ia mulai menyadari kelemahan, kesalahan, dan luka-luka batin yang selama ini tersembunyi. Kesadaran ini tidak selalu nyaman, karena menghadapi diri sendiri membutuhkan keberanian. Namun justru dari situlah proses penyembuhan dimulai. Ibadah menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, sekaligus dengan diri sendiri. Setiap doa menjadi tempat untuk mencurahkan segala beban yang selama ini dipendam. Perlahan, hati mulai terasa lebih ringan. Beban yang dulu terasa berat kini mulai berkurang karena diserahkan kepada Allah. Seseorang belajar bahwa tidak semua hal harus dihadapi sendirian. Ada kekuatan besar yang selalu siap membantu jika diminta dengan tulus. Kesadaran ini memberi rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan dari situlah muncul ketenangan yang selama ini dicari. Kedekatan dengan Allah juga membuat seseorang lebih peka terhadap waktu. Ia mulai menyadari betapa singkatnya hidup dan betapa berharganya setiap kesempatan untuk beribadah. Waktu yang dulu terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kini mulai dijaga. Setiap detik terasa berharga karena bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih bermakna. Tidak lagi sekadar menjalani hari, tetapi mengisinya dengan tujuan yang jelas. Seseorang juga mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta atau pujian manusia. Kebahagiaan sejati terletak pada hati yang tenang dan merasa cukup. Rasa cukup itu lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan hambanya. Ketika hati merasa cukup, hidup terasa lebih ringan, tidak lagi dipenuhi oleh keinginan yang tak ada habisnya. Inilah salah satu nikmat terbesar dari kembali mendekat kepada Allah. Perjalanan kembali kepada ibadah juga mengubah cara seseorang memandang ujian hidup. Masalah yang dulu dianggap sebagai beban, kini mulai dilihat sebagai pelajaran. Setiap kesulitan dianggap sebagai cara Allah mendekatkan hambanya. Pandangan ini membuat seseorang lebih sabar dan tidak mudah putus asa. Ia mulai percaya bahwa di balik setiap ujian selalu ada hikmah yang tersembunyi. Keyakinan ini memberi kekuatan untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang. Dalam setiap kesulitan, doa menjadi senjata utama. Seseorang belajar untuk berserah tanpa menyerah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. Kepercayaan ini membuat hati tidak lagi diliputi ketakutan berlebihan, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersama, dan kebersamaan itu adalah sumber ketenangan yang tak ternilai. Seiring waktu, seseorang mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Hati yang dulu mudah gelisah, kini lebih tenang. Pikiran yang dulu penuh kekhawatiran, kini lebih jernih. Ibadah yang dulu terasa berat,
kini menjadi kebutuhan. Bahkan ada rasa rindu ketika belum sempat beribadah dengan baik. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam hati. Inilah bukti bahwa kedekatan dengan Allah membawa ketenangan yang nyata. Perubahan ini juga memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih mudah memaafkan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena hatinya mulai dipenuhi dengan kedamaian. Kedamaian itu membuatnya tidak mudah tersulut emosi. Ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing. Dan dari situlah tumbuh rasa empati yang lebih dalam. Meski sudah mulai merasakan ketenangan, perjalanan ini tetap membutuhkan penjagaan. Hati manusia mudah berubah, dan kelalaian bisa datang kapan saja. Karena itu, seseorang harus terus menjaga hubungan dengan Allah setiap hari. Dizikir, doa, dan sholat menjadi pengingat agar hati tidak kembali jauh. Menjaga ibadah bukan hanya tentang rutinitas, tetapi tentang menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Hubungan itu harus dirawat agar tetap kuat. Seseorang juga belajar untuk memilih lingkungan yang mendukung kebaikan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap hati dan kebiasaan. Berada di sekitar orang-orang yang mengingatkan pada Allah membantu menjaga semangat. Sebaliknya, lingkungan yang jauh dari kebaikan bisa membuat hati kembali lalai. Karena itu, menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari menjaga iman. Semua ini dilakukan agar perjalanan kembali tidak berhenti di tengah jalan. Dalam perjalanan ini, seseorang mulai memahami arti syukur yang sebenarnya. Ia belajar mensyukuri hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Nafas yang masih diberikan, waktu yang masih tersedia, dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi nikmat yang sangat berharga. Rasa syukur membuat hati terasa lebih damai. Tidak lagi fokus pada kekurangan, tetapi pada karunia yang sudah ada. Dan dari rasa syukur itulah kebahagiaan tumbuh. Syukur juga membuat seseorang lebih dekat dengan Allah. Setiap nikmat disadari sebagai pemberian darinya. Kesadaran ini membuat hati selalu ingin berterima kasih melalui ibadah dan kebaikan. Hidup terasa lebih ringan karena tidak lagi dipenuhi keluhan. Bahkan dalam kesulitan, ia masih mampu menemukan alasan untuk bersyukur. Inilah tanda bahwa hati mulai hidup kembali. Akhirnya, seseorang menyadari bahwa menjauh dari ibadah hanyalah fase yang membawa pelajaran berharga. Fase itu mengajarkan betapa pentingnya kedekatan dengan Allah. Tanpa kedekatan itu, hidup terasa kosong meski penuh kesenangan dunia. Dengan kedekatan itu, hidup terasa tenang meski penuh ujian. Kesadaran ini membuat seseorang bertekad untuk tidak kembali menjauh. Ia ingin menjaga hubungan dengan Allah hingga akhir hayat. Perjalanan ini belum berakhir, karena menjaga iman adalah perjuangan seumur hidup. Akan selalu ada godaan, kelalaian, dan ujian yang datang silih berganti. Namun selama hati tetap terhubung dengan Allah, selalu ada jalan untuk kembali. Selalu ada harapan untuk memperbaiki diri. Dan selalu ada rahmat yang menunggu hamba yang ingin mendekat. Inilah perjalanan panjang menuju ketenangan sejati. Jika hari ini kamu merasa jauh dari ibadah, jangan putus asa. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang pernah merasakan fase lalai dalam hidupnya. Yang terpenting bukan seberapa jauh kita tersesat, tetapi seberapa kuat keinginan untuk kembali. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin mendekat. Bahkan, satu langkah kecil menujunya akan dibalas dengan rahmat yang luas. Percayalah, selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk berubah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian yang panjang. Dunia hanya sementara, tetapi akhirat adalah tujuan yang kekal. Jangan biarkan hati terlalu lama jauh dari Allah hingga terasa asing untuk kembali. Mulailah dari langkah kecil, dari doa sederhana, dari satu sujud yang tulus. Karena dari langkah kecil itulah perjalanan besar dimulai. Dan dari perjalanan itu, ketenangan sejati akan ditemukan. Channel ini hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan dengan lembut. Bukan untuk merasa paling baik,
tetapi untuk sama-sama memperbaiki diri. Setiap kata adalah ajakan untuk kembali mendekat kepada Allah. Setiap nasihat adalah pengingat bahwa kita semua sedang belajar. Semoga setiap konten menjadi jalan hidayah bagi yang menonton. Jika hati kamu sedang lelah, disinilah tempat untuk kembali menguatkan iman. Jika kamu sedang jauh dari Allah, disinilah tempat untuk kembali mendekat. Karena perjalanan hijrah bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tetapi tentang siapa yang terus berusaha walau berkali-kali jatuh. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan setiap pesan dalam video ini. Semoga setiap kata menjadi cahaya bagi hati yang sedang gelap. Semoga setiap nasihat menjadi jalan pulang bagi jiwa yang sedang jauh. Tetap bersama dalam perjalanan hijrah menuju ridha Allah. Sampai bertemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.